Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Hakim, NIM 21221132. Saya di sini akan menjelaskan biografi dan ajaran tasawuf dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama yaitu biografi Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair, induk kebaikan. Ahmad Al-Jabar, khadam Tuhan yang Maha Perkasa. Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Ukail Al-Hanbali, Abu Khattab Mahfuz Al-Khalwazani Al-Hambali. Belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balakalani. Belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi. Belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Sahib Muhammad Ad-Dabas, dan dari yang terakhir ini ia juga mengambil tarekat. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lughah, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hambali, sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Selanjutnya yaitu karya Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangannya adalah Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Muttaqin, Wasabil Al-Arifin, Adab Suluk wa Tawassul ila Manazul Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Muridnya sangat banyak. Di antaranya adalah Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Farisi Al-Iraqi tahun 404 sampai 594 Hijriah, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Al-Qudwa Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Ma'li bin Qayyid Al-Awani, yang wafat tahun 854 Hijriah. Qadi Ad-Dair Al-Misriyah Al-Imam Az-Zahid Abu Al-Qasim Abdul Malik 516 sampai 605 Hijriah, dan masih banyak lagi. Selama 40 tahun ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yaitu sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu
kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Inti ajaran tasawuf. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya, rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karomah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya, sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai temanmu dan pengajaranmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengkonsumsi makanan haram, aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin. Misalnya, mata melihat hal-hal yang haram, telinga kita digunakan untuk mendengarkan pergunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang-orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau taubat yang sungguh-sungguh, istighfar, memohon ampun kepada Allah atau kepada orang yang dizalimi, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari perbuatan yang serupa di lain waktu. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal, ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin, substansi, adalah tasawuf. Beliau
mengamalkan. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal. Fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh aras dasar ajaran Islam yang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan pengamalan agama, dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam. Dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam substantif, yaitu dengan pengamalan tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan berbagai amalan lainnya, tetapi amalan-amalan sunnah juga menjadi perhatian penting dalam pengamalan ibadahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa konsep penting dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meliputi yaitu akidah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memahami erat keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pembahasan akidah ini yang meliputi malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan takdir, baik takdir yang baik dan takdir yang buruk. Yang kedua yaitu tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan ilmu tasawuf sebagai takwa kepada Allah dan mentaatinya. Pengamalan fikih sebagian besar ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fokus pada pengamalan fikih yang melibatkan syariat dan kesepakatan dalam hukum Islam. Karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis berbagai kitab karangannya, termasuk Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Muttaqin, Wasabil Arifin, Adab Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, dan lain sebagainya. Pengaruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam, terutama di lingkungan persaudaraan tarekat Indonesia. Dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengamalan fikih saja tidak cukup dalam beragama, karena fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofi ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap konsep, setiap aspek keagamaan, dan lain sebagainya. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahirnya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran Latin atau ajaran batin substansi adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh aras dasar ajaran Islam yang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam
atau substantif, yaitu dengan pengamalan tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan berbagai hal-hal yang lain saja, tetapi amalan sunnah juga menjadi perhatian penting dalam pengamalan ibadahnya. Mungkin cukup sekian biografi dan ajaran dari Abdul Qadir Al-Jailani. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.